Oke, baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pH meter. Sebenarnya alatnya tidak Digital. harus seperti ini. Ini pH meter digital. Tergantung dari merek dan jenis. Ada ini kita menggunakan Peak, ada juga yang Thermo, ada juga yang Sartorius dan lain sebagainya. Bentuknya mungkin akan berbeda, tapi basically kalian punya probe di sini. Ini adalah probe pH-nya ya. Nah, ini elektrodnya. Juga bentuknya pasti berbeda-beda. Nah, dan ini adalah readernya atau data loggernya. Yang hands, ada yang pakai sifatnya handheld, ada yang dia ini benchtop, artinya dia diam dalam satu tempat. Umumnya tidak kita pindahkan kemana-mana. Biasanya kita taruh di satu spot tertentu di dalam lab, kemudian itu dipergunakannya di sana. Kalau yang handheld itu seperti HP, kemudian dikoneksikan dengan elektrod atau probe-nya. Pertama kali yang harus kalian lihat itu adalah kondisi probe-nya terlebih dahulu. Di sini adalah biasanya larutan KCl 0,5%, ada yang 0,8%, ada yang 0,1%, tergantung dari si manufakturnya. Pertama kalau kalian lihat adalah bahwa bagian yang elektrod yang sensitifnya atau bagian sini, kalian lihat dia ini sudah terendam oleh KCl. Pastikan harus terendam dengan KCl, karena kalau tidak terendam dengan KCl dia akan menghasilkan pembacaan yang salah. Jadi kalau kalian lihat probe pH kemudian si cairan KCl-nya kotor, ya kalian ganti, harus kalian ganti. Kemudian yang sudah berikutnya adalah pastikan sudah tersambung ya dengan dari probe dengan si data loggernya. Kemudian kalian nyalakan alatnya. Umumnya dia punya pembacaan pH yang di atas, kemudian adalah temperatur. pH itu pasti akan berubah tergantung dari temperatur. Yang harus kalian lakukan adalah tidak hanya untuk pH meter, tapi semua alat ukuran lainnya adalah kalian kalibrasi. Kalau pH meter adalah dengan cairan yang sudah kita ketahui berapa pH-nya. Kita punya 3 sebenarnya di sini, adalah pH 4, pH 7, dan pH 9. Kalibrasinya pun beda-beda, ada yang 2 titik, biasanya 4, 7, ada yang 3 titik, 4, 7, 9, ada kalau 1 titik saya tidak recommended. Kalau misalkan punya alat dikalibrasi dengan 1 titik itu sama aja bukan kalibrasi. Biasanya ini sebenarnya diikuti juga dengan kurva standarnya ya. Jadi berapa ini dibacanya dalam berapa arusnya miliampere si probe, kemudian terhadap nilai pH. Lihat bawahnya, ini sebenarnya ada kaca ya, ada shieldnya, ada pelindungnya plastik yang hitam yang seperti jari 4 gitu. Adalah untuk melindungi dari impact kalau ke pukul, kedorong atau apa ya. Jenisnya seperti apa, jangan sampai ini terkena benturan, karena kalau ini pecah ya sudah, ini harus diganti dan ini harganya mahal. Makanya saya tidak merekomendasikan untuk melepas si shieldnya ini, si plastik pelindungnya ini. Rigiditasnya juga bisa kalian atur ya dengan ini knob, jadi bisa lebih mudah untuk bergerak atau tidak lebih mudah bergerak. Oke, pertama kita buka ini, ada yang ditarik, kalau ini karena dia pakai thread jadi diputar. Ya, lihat probe-nya rapuh ya. Kalau sudah dibuka seperti ini kalian bersihkan dengan Aquades. Jangan dengan air biasa ya, tapi dengan Aquades disemprot seperti ini. Nah, terus kalian bisa keringkan dengan tisu, tapi jangan seperti ini ya, tapi di tap apa sih istilahnya gini. Nah, di pH meter itu setiap pH meter biasanya settingannya beda-beda. Jadi untuk mengetahui apakah pH meter tersebut sudah terkalibrasi dengan baik atau tidak, kalau di sini tuh keluarnya LM, jadi low, medium, terus kemudian high. Artinya sudah dikalibrasi dengan pH yang harusnya ya rendah, netral, dan kemudian basah. Ada juga pH meter yang mengeluarkan itu bukan LMH, tetapi angka misalnya 4, 7, 9, artinya sudah dikalibrasi oleh pH 4, pH 7, atau pH 9. Ada juga yang pH meter yang hanya bisa dikalibrasi 2. Jadi kalau kalian misalnya mau mengukur, tentang pengukurannya itu adalah asam. Nah, itu harus memastikan bahwa kalibrasinya itu yang terkalibrasi adalah pH 7 dan pH 4. Tapi kalau misalnya yang akan kalian ukur itu adalah basah, berarti harus dikalibrasi 7 dan 9. Nah, ini ada calibration button-nya. Ada juga pH meter yang nggak ada calibration button-nya, tapi kalian harus lihat di manual alat masing-masing. Oke, jadi pertama kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kalau ini dia LMH ya, jadi low, neutral, and high. Jadi kita coba dulu di pH 4, kita masukkan ke sini ya.
Make sure bahwa semua probe-nya sudah terendam dengan baik. Harus menunggu sampai pembacaannya stabil. Kalau di sini beda-beda ya, ada yang mengindikasikannya dengan nilai milivoltnya atau miliampere-nya udah diam, atau kalau di sini disederhanakan dengan muka ada smiley face-nya. Berarti kalau ada smiley face-nya sudah stabil. Ketika sudah selesai, nah dia membaca pH-nya sebagai pH 4. Berikutnya kita oke lagi. Nah, dia minta ke set point kedua. Mixernya ini, nah ininya. Hati-hati juga pada saat mencuci. Kadang-kadang tuh suka keasikan melihat terus tiba-tiba kepentok sama ujung beker. ujung gelas kimianya jadi pecah. Nah udah 6,8. Udah tepat ya, berarti 4, 6,86. Lihat cara bloatingnya ya. Untuk tisu roll juga. Tisu WC tahu kan? Nah, kalau sudah semuanya akan muncul OMH dan smiley face. Nah, sekarang kalau sudah terkalibrasi, kalian bisa gunakan untuk pengukuran. Nah, anggaplah ini adalah medium kalian. Ini dibersihin dulu ya. Nah, apalagi kalau menggunakan kultur ya, jadi nyucinya benar-benar harus pasti sudah bersih semua. Anggap aja ini adalah misalkan medium ya. Masukin sama probe. Nah, ini kalau dilihat suhunya juga berubah. Kenapa suhu menjadi penting? Karena pH itu sangat bergantung sama suhu ya. Kalian baca, tunggu dia sampai stabil ya. Entah ada di smiley face atau dia bacaannya sudah. Tunggu mungkin sekitar 2-3 menit, apakah dia tidak berubah lagi. Kalau masih berubah, tunggu lagi aja. Nah, kalau sudah, kalian bisa catat angkanya. Misalkan ini 8,33, ini belum.